Ya Tuhan, kami boleh ada untuk memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah kami dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat ini ada waktu bagi kami untuk boleh belajar firman Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajari kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami semua bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan, bertumbuh dalam kekristenan kami. Kami bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi orang Kristen yang benar-benar mengenal siapa Tuhan kami, Yesus Kristus yang selalu menolong kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan boleh izinkan untuk menyampaikan firman, biarlah hikmat daripada Tuhan boleh menjadi milik hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersehat. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, segala roh jahat, roh kelemahan, roh yang membuat kami tidak mengerti firman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan bersama saat ini di gereja Bungkabites dan Jemaat Eklesia yang ada di Surabaya ini. Saudaraku, kita bersyukur kita boleh memuliakan Tuhan, karena untuk itulah kita dipanggil Tuhan. Masih memang kita roh bani Tuhan, karena memang untuk kayu kita ini loh, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa orang datang kepada Tuhan? Hari Minggu harus ke gereja, karena untuk itu kita dipanggil Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Dan kita belajar firman Tuhan supaya kita bertumbuh, kita semakin kenal siapa Tuhan kita, supaya jangan kita seperti orang Kristen yang tidak mengerti siapa Tuhannya. Dia tahu memang Yesus Tuhan, tapi dia tidak mengenal siapa Tuhan itu. Sehingga ongka yahapkon naha bujur ni Tuhan ai, sehingga yahapkon naha pakawah ni Tuhan ai ban. Enggak pernah, tapi dia Kristen, saudara. Maka itu perlu kita belajar firman Tuhan, rajin ke gereja, dengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita baca firman Tuhan, Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang pertama. Judulnya bahagia orang benar. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Saudaraku, di sini ada satu kebahagiaan yang Tuhan katakan kepada kita kalau kita takut akan Tuhan. Ada suatu hal kebahagiaan buat kita kalau kita suka kepada perintah Tuhan. Kebahagiaan orang Kristen bukan karena gedung gerejanya mewah atau megah, atau bukan karena jumlah jemaatnya banyak, tetapi kebahagiaan orang Kristen ketika umat Tuhan itu takut akan Tuhan dan suka kepada perintah Tuhan. Banyak pun jemaat tapi nggak takut Tuhan, nggak pernah ada perubahan, nggak pernah mau belajar firman Tuhan. Itu bukan suatu kebahagiaan gereja. Kebahagiaan gereja ketika umat-umat Tuhan itu mengerti siapa Tuhannya, dia takut Tuhan, dia tahu bahwasanya Tuhan itu bisa memulihkan, bisa menolong, memberikan kebahagiaan, memulihkan ekonomi, mengubah nasib, mengubah keadaan. Dia tahu karena dia suka belajar firman Tuhan. Ibu Tuhan itu nah Tuhan naik, Tuhan nawang mengubah air jadi anggur. Itandai Tuhan niai bahwa saya Tuhan tahu sanggup mengubah orang lumpuh bisa jalan. Itulah orang Kristen. Dan dia suka kepada Taurat Tuhan. Makanya kadang heran dan mengidah sada pemberita itu jadi, saudara. Ataupun saya katakanlah mungkin parhaladu atau apapun disebut, saya tidak tahu. Dia berkhotbah tapi dia tidak suka akan Taurat Tuhan. Nah isukun oleh kedua mengulang gereja, lang isukun ahad, nah lokat pengertian ubah yang bidan, lang isukun. Ada sukun piga keluar ini dosa. Merapila lo kenal di gereja, mulai ke gereja sukun piga keluar ini. Ini dani dong, dayok ilanggar kereta, nomor piga dayok ini. Padahal
jarang orang yang seperti itu bahagia. Jarang. Seorang Kristen berbahagia dalam kekristenannya ketika dia takut Tuhan. Ketika dia suka akan perintah Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Tuhan berkata begini, Bani Isa Musa ayat 1 atau Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, langsung jadi terangnya. Aku berfirman Tuhan, pasti jadi. Amen. Berfirmanlah Tuhan, nasibku yang miskin diubah jadi kaya, jadi. Jadi. Amen. Waktu Tuhan Yesus mengolesi seorang buta, ketika dia ludah di tanah dan kenyataan dioleskan ke matanya, pergi basuh di sungai Yordan. Pergi dia basuh sungai Yordan, melihat dia. Ketika ada firman Tuhan jadi. Makanya nggak heran orang kalau di gereja itu takut Tuhan, suka perintah Tuhan, mukjizat terjadi. Bahkan tanda-tanda nolong terjadi. Orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang lumpuh bisa berjalan, orang-orang buta bisa melihat. Walaupun pemanya ada 10 orang yang disembuhkan, hanya satu yang datang ikut Tuhan, itu gak apa-apa. Memang sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Artinya ini 9 yang bersyukur, sadar sudah mengucap syukur. Begitu. Tetapi kuasa Tuhan itu dahsyat. Tuhan kita nggak berubah dahulu, sekarang, selamanya. Yang kedua kita masih taruh dan sunari. Mertongko kita beri Tuhan merondos, tapi kita janjilah takut Tuhan, sukalah perintah Tuhan. Pasti diubah oleh Tuhan. Amin. Nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Yang sukar apa nih jolma? Nani, tunggu nani. Kalau nang mengubah air jadi anggur, itu kan nggak mungkin. Mereka kekurangan anggur, kan ada banyak pesta di Kana. Kalau udah pernah dengar cerita firman Tuhan ini, ada suatu kali Tuhan Yesus di pesta Kana, diundang. Tiba-tiba dia datang, dan waktu itu mereka kekurangan anggur. Itu dalam Yohanes 2. Mereka kekurangan anggur. Maria ibu Yesus datang, mereka kekurangan anggur. Di pesta orang Yahudi, kalau mereka kekurangan anggur, soman di pesta di Simalungun, ulang jagal. Nah kira-kira kan lutu mah. Nah yang golak Yahudi, kalau kurang anggur, lutu maksudnya. Namun anggur pulang dong. Anggur kita namun mangan pulang, double pulang dong, persuan berpesta, kira-kira begitu. Lutulah di situ semua. Anggur bahasa Simalungun nih. Haleluya. Lutu. Jadi datang Tuhan. Kenapa? Air. Kenapa? Mereka nggak ada anggur. Udah ambil air, isi semua tempayan ini dia isi. Yang diambil bukan anggur, yang diambil air. Bahan buat. Kan kira-kira aneh tuh. Kekurangan anggur kok air yang diambil. Isi semua ya. Tapi orang taat sama Tuhan Yesus itu lambat daripada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu? Ambil bejana, tempayan, isi dengan air. Itu seperti kata firman Tuhan. Mereka isi. Udah cedok. Bagikan pertama-tama kepada pemimpin pesta. Undang ulang berubah jadi anggur. Apa dorong denda? Air kok udah bagikan kepada pemimpin pesta. Itu mundur nani, kan ada pikiran non. Tetapi murid-murid itu waktu itu nggak berpikir. Mereka ketika dengar firman Tuhan, cedoklah, bagikan kepada pemimpin pesta, dicedok, dibagi langdong ini. Tuhan, lang bahdeng, dah terbador nari magat begitun. Mereka nggak berpikir begitu. Mereka langsung ambil air itu, dicedok lalu bagikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta berkata, selama ini orang kalau berpesta selalu menyediakan anggur yang enak pada awalnya, belakangan yang gak enak. Tapi ini beda. Anggur yang terakhir lebih enak daripada anggur yang pertama. Bayangkan. Nah itu kita kadang-kadang kalau pikir tahun benar salah, susah nah begini. Dong maganti nasibku surat di tangan kepentin endo. Saya mungkin aku lebih banyak kok miskin menterus. Padahal Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa mengubah yang miskin jadi kaya. Tuhan bisa mengubah takdir. Isu mobil takdir. Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita takut Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita suka kepada firman Tuhan, takdir kita yang M bisa jadi K. Iya. Yang M bisa jadi kan kita dulu anak-anak, kita waktu anak-anak kan zaman gentangan di zaman. Dok, lu miskin deh gue banyak. Miskin din, tapi kok lu kaya di buholi. Orang gunung rotok, iya, udah sudah bantu bayar. Ya kan? Kalau dibuat begini, ya udah sudah bantu.
Itu kan waktu anak-anak, suratan tangan. Siapa yang buat suratan ini? Kan Tuhan. Kalau Tuhan yang membuat, dia bisa ubah kok. Anggo kita membuat sesuatu, menciptakan sada bangunan, kan dia juga ubah kita. Tuhan pun begitu. Kalau memang sudah ditakdirkan demikian, Tuhan bisa ubah. Anggo teman-teman kita mah biar mau Jehovah. Anggo teman-teman kita mah percaya pada Tuhan. Ulang Kristen tapi dalam nama gue nang todo ulang sunai. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ke gereja, baca firman Tuhan tiap hari, berubah terus. Coba kita lihat berikutnya ayat 2. Coba Pak Damani bantu baca, kasih pakai ini. Nah, coba ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya akan perkasa, angkatan orang benar akan diberkati. Itulah diberkati itu. Tapi awalnya aku lahirnya apa bisa ya? Bisa. Awalnya aku ditakdirkan nggak punya keturunan. Bisa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil kok. Bisa. Yang jelas serahkan aja sama dia. Kan pola pikir kita ini. Bisanya. Tapi mari bisa mau sama mulut, merubah sama ini. Perspati kan ada ini. Kan ini dia merbisu. Padahal Tuhan bisa aja apa? Yang patah bisa diluruskan. Bisa. Karena kalau kita takut kali, karena kita udah punya dokter, kita sudah punya bidan, kita sudah punya tukang kusuk, kita sudah punya semua kita zaman sekarang ini. Mana pikiran harus ini sudah punya obat-obat herbal. Ya kan zaman sekarang udah punya kita semua. Padahal zaman dulu di zaman Abraham, zaman Nuh nggak ada itu. Yang ada firman Tuhan. Haleluya. Bisa kok mereka diberkati. Lebih ngeri lagi waktu orang Israel dalam perbudakan Mesir, setiap anak laki-laki bunuh semua. Dan jangan ada seorang bidan pun yang mengurus kalau ada bangsa Israel yang melahirkan. Bisa mereka bertambah banyak. Apa? Tiap terus makin bertambah banyak mereka. Semakin dihalangi semakin merambah. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Makanya jangan kau ikut Tuhan, sehari ikut Tuhan, terus ikut Tuhan. Haleluya. Ulang tanggung. Memang ada dalam firman Tuhan yang dalam kitab lain dikatakan, memang setiap orang yang beribadah kepada Tuhan akan menderita aniaya. Memang yecek harap kita, yecek. Tapi ketika kita yecek, tidak secara langsung mereka sudah mengejek Tuhan.